Pemirsa PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) membukukan peningkatan penjualan dan laba bersih sepanjang tahun 2025 lalu. Ya, berdasarkan laporan keuangan, Perseroan mencatat penjualan sebesar 4,07 triliun rupiah pada tahun 2025. Penjualan meningkat 4,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebesar 3,91 triliun rupiah. Penjualan tersebut dikontribusikan dari jamu herbal dan suplemen sebesar 2,49 triliun rupiah, lalu penjualan makanan dan minuman senilai 1,45 triliun rupiah, serta farmasi sebesar 128,2 miliar rupiah. Dari sisi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih juga naik menjadi 1,22 triliun rupiah di tahun 2025. Laba bersih tersebut naik 4,97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,17 triliun rupiah. Ya, emiten produsen roti merek Sari Roti PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Roti mencatatkan kinerja positif pada kuartal 4 tahun 2025. Meski secara tahunan penjualan masih tertekan, Perseroan berhasil mendorong pertumbuhan laba secara signifikan di akhir tahun. Emiten produsen roti merek Sari Roti PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Roti mencatatkan kinerja positif pada kuartal 4 tahun 2025. Meski secara tahunan penjualan masih tertekan, Perseroan berhasil mendorong pertumbuhan laba secara signifikan di akhir tahun. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, Roti mencatatkan penjualan kuartal 4 2025 sebesar 1,02 triliun rupiah atau tumbuh 4,5% secara kuartalan. Pertumbuhan ini menunjukkan perbaikan kinerja pada penghujung tahun di tengah dinamika industri makanan dan minuman. Sejalan dengan strategi peningkatan produktivitas, pengelolaan bahan baku, serta efisiensi operasional, Roti berhasil membukukan laba bersih kuartal 4 2025 sebesar 122 miliar rupiah. Angka ini melesat 87,7% dibandingkan kuartal sebelumnya. Manajemen menyebut momentum liburan akhir tahun menjadi pendorong utama meningkatnya permintaan produk roti dan kue, baik di kanal distribusi modern maupun tradisional. Namun secara tahunan, penjualan roti terkoreksi 4,33% menjadi 3,76 triliun rupiah pada akhir 2025. Kedepan, Perseroan berkomitmen mengembangkan 6 unit bisnis, mulai dari Sari Roti, Sari Kue, Sari Coko, Indosari Food Solution, hingga bisnis distribusi dan retail. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pertumbuhan bertajuk Growth Beyond Bread untuk mendorong kinerja yang lebih tinggi di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman kepada Iran dengan mengatakan akan menyerang Iran dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Trump menyebut serangan akan direalisasikan apabila Teheran melakukan aksi balas dendam usai tewasnya Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel sebelumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman kepada Iran dengan mengatakan akan menyerang Iran dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hal tersebut diumumkan Trump melalui unggahannya pada platform Truth Social pada Minggu 1 Maret 2026. Ancaman dari Trump tersebut akan dilakukan jika Iran membalas serangan Amerika Serikat. Dalam postingannya di Truth Social, Trump mengatakan akan lebih baik jika Iran tidak melakukan serangan balik, karena jika Iran melakukannya, Trump memastikan akan melakukan serangan dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Adapun pemerintah Iran dikabarkan akan melakukan penyerangan besar-besaran setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya, beberapa jam setelah Amerika dan Israel mengatakan bahwa serangan udara telah menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, media pemerintah Iran mengonfirmasi kematian pemimpin berusia 86 tahun tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab atau Uni Emirat Arab kembali sepakat mempererat dan memperluas kerjasama strategis bidang ekonomi dan investasi. Ya, pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ mempertegas komitmen penguatan kerjasama energi, investasi hingga kemitraan ekonomi masa depan. Pertemuan bilateral strategis dan hangat antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ di Qasr Al Bahar
Abu Dhabi semakin mempertegas komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang. Kerjasama bilateral Indonesia-Uni Emirat Arab tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Presiden Prabowo untuk mempererat kemitraan strategis Indonesia dengan PEA yang terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pertemuan ini memiliki makna istimewa karena tahun 2026 ini merupakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab yang menjadi fondasi kokoh bagi kedua negara untuk membuka babak baru kerjasama strategis yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa. Kedua pemimpin juga sepakat berlanjut dalam pertemuan expanded meeting untuk membahas agenda strategis mulai dari penguatan kerjasama energi, investasi hingga kemitraan ekonomi masa depan. Pertemuan Prabowo MBZ ini kembali menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ menggelar pertemuan empat mata dalam suasana terbuka dan konstruksif, sekaligus tekad kuat untuk terus memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat. Dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Tim Liputan IDX Channel. Investasi Uni Emirat Arab ke Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai lebih dari 14 miliar dolar Amerika serikat atau 233 triliun rupiah. Iya, sedangkan volume perdagangan kedua negara tercatat naik 20% secara tahunan menjadi 5,5 miliar dolar Amerika atau setara 91,53 triliun rupiah. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ semakin memperkuat hubungan strategis yang kuat dan kokoh termasuk kemitraan di sektor perekonomian. Tercatat investasi dari Uni Emirat Arab ke Indonesia mencapai lebih dari 14 miliar dolar Amerika atau sebesar 233 triliun rupiah. Sedangkan volume perdagangan kedua negara di tahun 2025 tercatat naik 20% secara tahunan menjadi 5,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 91,53 triliun rupiah. Selain itu, kerjasama investasi di bidang pembangunan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia mencapai 260 juta dolar Amerika. Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab terus berkembang di berbagai sektor, termasuk sektor energi, pembangunan, dan teknologi. 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Uni Emirat Arab dinilai sebagai momentum memperkuat kemitraan strategis. Indonesia menilai Uni Emirat Arab tetap menjadi mitra dagang dan investasi utama Indonesia di kawasan Timur Tengah. Uni Emirat Arab juga menjadi salah satu pasar terbesar minyak sawit Indonesia. Kemitraan strategis ini diperkuat dengan hadirnya implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau CEPA Indonesia Uni Emirat Arab atau IUEA CEPA sejak September 2023 yang fokus mendorong ekspor Indonesia hingga mencapai 4,2 miliar dolar Amerika pada 2030. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan investasi telah menyentuh angka 22,73 triliun rupiah hingga 31 Januari 2026. Ya, jumlah ini merupakan bagian dari total pagu anggaran pembiayaan investasi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 203 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan arah kebijakan investasi tahun ini memiliki fokus pada sektor agraris dan kedaulatan pangan. Adapun mayoritas dana yang telah dicairkan dalam 1 bulan pertama tahun ini diarahkan untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Juda mengungkapkan Perum Bulog selaku operator investasi pemerintah menjadi ujung tombak dalam optimalisasi cadangan beras guna mengantisipasi gejolak pasar. Hingga 31 Januari 2025 realisasi pembiayaan investasi tercatat 22,73 triliun, terutama untuk mendukung operator investasi pemerintah, khususnya Bulog, dalam penguatan cadangan beras pemerintah. Selain itu terdapat penerimaan kembali investasi sebesar 49 miliar yang berasal dari pelunasan pemulihan ekonomi nasional atau PEN daerah.